Bab 1264. Keluar masuk lembah. Tuan Yun tampak pucat, seolah-olah dia bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Pada saat ini melihat dua orang yang menjaga di luar lembah, ekspresinya berubah drastis, seperti sedikit ketakutan, dan segera kabur ke kejauhan dan bergegas masuk ke dalam kabut. Anak ini sangat dekat dengan kita, mau bunuh atau tidak? Di antara dua orang itu, penjaga tinggi berkata dengan mengerutkan dahi. Jangan menambah masalah. Tetua Cui pernah mengatakan bahwa jika orang-orang ini bisa selamat, berarti mereka lumayan hebat. Siapa tahu yang barusan adalah jebakan mereka. Jangan menambah masalah dan jaga tempat ini dengan baik adalah tugas yang diperintahkan oleh Tuan, kata penjaga pendek sambil menggeleng. Penjaga tinggi mengangguk, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Kaidicai, mati kamu. Tetapi tidak lama kemudian, tubuh Tuan Yun terbang keluar lagi dari kabut lembah. Kali ini jaraknya lebih dekat, dan Tuan Yun jatuh ke tanah beberapa puluh meter jauhnya dari mereka berdua. Tubuh Tuan Yun berlumuran darah, kelihatannya terluka parah. Dia memegang dadanya dan memuntahkan darah, bahkan terhuyung-huyung dan tidak bisa bangun. Apa yang terjadi? Ekspresi dua penjaga itu berubah. Kultivasi orang ini kelihatannya jauh lebih rendah dari Tuan. Kenapa bisa dia tidak mati di tangan Tuan, dan bahkan menyebutkan nama Tuan? Secara logika, Tuan tidak mungkin berinisiatif membocorkan ini. Mereka berdua sedikit bingung, dan yang paling repot adalah orang ini jatuh di samping mereka. Berpura-pura mengabaikannya atau langsung membunuhnya. Jika tidak bergerak, kalau orang ini diam-diam menggunakan teknik rahasia untuk kabur saat terluka parah begini, itu akan repot. Kamu pergi untuk membunuhnya, aku tetap di sini. Penjaga pendek berpikir sejenak dan berkata. Penjaga tinggi mengangguk, dia juga bermaksud seperti itu. Dia meraih dengan tangannya, dan kapak raksasa muncul di udara, kemudian bergegas dan dengan cepat mendatangi Tuan Yun. Hei bocah, kamu sangat beruntung, tidak perlu disiksa, biarkan aku membunuhmu dengan cepat. Penjaga tinggi tertawa, kapak raksasa yang tajam menebas kepala Tuan Yun. Dan pada saat kapak raksasa jatuh, Tuan Yun yang terlihat terluka parah itu, matanya tiba-tiba bersinar. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, sebuah pita merah keluar dari lengan bajunya, dan ketika menyentuhnya kapak raksasa langsung terpental. Kemudian Tuan Yun berteriak dan api yang mengerikan meledak. Duar. Bola naga semu yang diberikan Erikin kepada Tuan Yun meledak saat ini, dan pintu masuk lembah tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Api yang ganas menelan dua penjaga itu. Berada di dalam nyala api dan merasakan panasnya api, pupil penjaga yang tinggi itu mengecil. Dia ingin mundur sementara untuk menghindari api, tetapi teringat perintah Tuan, dia berhenti lagi. Benar-benar cari mati. Mereka berdua mengangkat perisai Reiki, menahan api yang memenuhi langit. Kemarahan mereka dilampiaskan kepada Tuan Yun, masing-masing mengeluarkan barang berharga dan mencoba membunuhnya. Dalam suara ledakan, tanah terbuka dengan retakan-retakan besar, dan energi pedang beterbangan. Tolong! Wajah Tuan Yun pucat, dan menghindar ke kiri dan kanan dengan tragis. Demi terlihat cukup nyata, dia benar-benar dipukul sampai muntah darah. Sekarang menghadapi dua fase distraksi tingkat 4, dia tidak ada kekuatan untuk melawan. Energi semangat di belakangnya tak terkendali, meskipun Tuan Yun sangat tragis, tetapi mereka berdua selalu kurang selangkah setiap kali mereka ingin membunuhnya. Tuan Yun dengan cepat menyelinap ke dalam api. Tidak usah kejar lagi, kerohanian kita terpengaruh oleh api, kita tidak bisa meninggalkan jalan keluar ini. Setelah mengejar beberapa saat, penjaga pendek mengingatkan. Mereka berdua berhenti ketika melihat Tuan Yun telah lari jauh. Kalian sadarnya cepat, tetapi sayangnya tetap saja terlambat. Pada saat ini, di lautan api, sebuah suara terdengar. Siapa yang sedang berbicara?
Ekspresi mereka berdua sedikit berubah dan menoleh untuk melihat. Shu shu shu. Di bawah tanah, tiba-tiba ada getaran, dan aliran energi vitalitas mengalir ke arah mereka berdua. Ada jebakan. Mereka berdua terkejut. Mundur. Mereka berdua langsung mundur ke belakang. Dan 3 bayangan juga bergegas menuju mereka saat ini. Noah Yuan mengeluarkan penjara tanah lagi untuk mengurung mereka berdua. Badai Ye Zun dan si brewok juga terbentuk di tengah api, dan menyerbu ke arah mereka berdua. Mereka berdua digulingkan oleh badai dan hanya bisa mundur. Bagaimana mungkin, di dalam lembah ini sebenarnya ada berapa orang, mana Tuan? Penjaga pendek sangat marah. Mereka mengetahui sedikit tentang rahasia lembah ini. Walaupun Winner gagal kali ini, tetapi sangat jarang ada orang yang bisa bertahan semalaman di lembah ini. Tidak terduga, ternyata ada begitu banyak orang yang hidup. Dan Tuan sebelumnya sudah memasuki lembah, sekarang masih belum ada kabar yang keluar. Sebaliknya orang-orang ini membunuh keluar sampai ke pintu masuk lembah. Apa yang terjadi? Melihat Ye Zun dan lainnya menyerang lagi, mereka berdua menjadi marah. Benar-benar cari mati, hanya fase keilahian dan fase distraksi saja. Sebelumnya kami tidak mengerti keadaan, tetapi bahkan jika kalian sengaja, jangan-jangan kalian benar-benar bisa membunuhku. Mereka berdua menghindar ke samping dulu, berencana menghindari bahaya dulu, lalu membunuh mereka bertiga. Tetapi kemudian, ekspresi mereka berdua malah berubah. Karena penyerangannya Zun dan lainnya sepenuhnya adalah tipu daya, mereka pura-pura menyerang dan langsung pergi ke arah jalan keluar lembah. Sial, orang-orang ini tidak ingin bertarung, tetapi ingin kabur. Mereka berdua menggertakkan gigi, mereka tidak menduga akan ditipu oleh mereka bertiga. Mereka mengeluarkan banyak reiki ke arah mereka bertiga dan ingin menghancurkan mereka bertiga. Namun Ye Zun mereka tidak menoleh sama sekali, seolah tidak peduli pada penyerangan mereka berdua, dan hanya meningkatkan kecepatan mereka. Tepat sebelum reiki jatuh, ada 3 bayangan muncul lagi, dan mengubah reiki ini menjadi tidak berbentuk. Langkah pertama dianggap berhasil. Eric Qin mendarat dan melihat Ye Zun mereka terbang keluar lembah, hatinya merasa sedikit tenang. Berbeda dengan menghadapi Kai Di Chai, kedua penjaga ini bukan tidak bisa dihadapi, hanya saja membutuhkan beberapa cara. Dan setelah Kai Di Chai dipindahkan, di dalam lembah masih ada seorang pria tua yang terperangkap dalam formasi sihir, entah kapan dia akan sadar. Jadi yang dipikirkan Eric Qin adalah Ye Zun dan lainnya yang kultivasinya lebih lemah pergi keluar lembah untuk menggerakkan formasi teleportasi yang sudah disiapkan, dan mereka menghalangi kedua penjaga ini sampai formasi terbuka. Mengenai formasi itu, ada Iblis Fu yang mengikuti Ye Zun, tentu saja Eric Qin tenang. Ava Yue, kamu juga pergi dulu. Louis Su melihat Ava Yue di belakang mereka bertiga dan berkata, karena dia, mereka bertiga bisa menyelinap ke tempat ini tanpa ketahuan oleh pihak mereka. 7 orang, benar-benar tidak terduga ada 7 orang yang selamat, kata penjaga pendek dengan menyipitkan mata. Sekarang, dia malah menjadi sedikit panik. Kultivasi 7 orang ini, dia sudah melihat bahwa tidak perlu banyak tenaga untuk membunuh mereka. Tetapi kalian memang lumayan kuat, bahkan bisa lolos dari kejaran Tuan. Salah, Tuan kalian yang terlalu lemah dan kabur, kata Tuan Yun sambil tersenyum. Hehe, kamu pikir aku akan mempercayai kata-katamu? Tuan adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Selama aku menangkap kalian, aku akan mengetahui apa yang telah terjadi. Penjaga pendek mencibir. Maju. Eric Qin diam dan bergegas ke arah penjaga pendek, sementara Tuan Yun menghadapi penjaga tinggi. Bunuh mereka dengan cepat, dan menangkap kembali yang kabur, lalu tanyakan tentang keberadaan Tuan. Penjaga pendek memerintahkan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.